Halo semuanya, perkenalkan nama saya Degina Putri Priyatna dengan NIM 056113155. Dan sekarang saya akan mengerjakan tugas 1 basis data. Saya bacakan terlebih dahulu soalnya. Tugas 1. Contoh kasus. Sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Tugas satunya yaitu, dari kasus tersebut, buatlah Entity Relationship Diagram atau ERD dengan tahapan atau langkah yang sesuai dengan panduan. Dari sini, kita bisa mengidentifikasi entity-nya. Sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter, berarti entity pertama yaitu dokter, dan setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Entity kedua yaitu pasien. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Administrasi adalah entiti yang ketiga. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa dan pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai dengan situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Kita buat terlebih dahulu entity-nya. Lalu entity kedua, yaitu pasien. Entity ketiga, yaitu admin. Oke, setelah selesai, kita akan menentukan atributnya. Dokter itu memiliki ID dokter, nama dokter, spesialisnya, dan waktu kerjanya. Pasien memiliki ID pasien, nama pasien, alamat, dan jenis kelamin. Admin memiliki ID admin, nama, dan waktu jaganya. Kita akan membuat atributnya terlebih dahulu. Oke, seperti ini entity dan atributnya. Sekarang kita akan membuat modelnya. Sekarang kita akan menambahkan relasinya. Jadi, dokter itu memeriksa pasien dan pasien akan diperiksa oleh dokter. Jadi kita akan menghubungkan
Himpunan entitas ini dengan relasinya. Dengan cara menambahkan entity lain. Ini adalah hubungan antara pasien dan dokter. Dan lalu setelah itu kita juga akan menambahkan hubungan antara pasien dengan administrasi. Hubungannya yaitu mendaftar. Karena pasien mendaftar dan dilayani oleh admin. Lalu kita akan menambahkan dari admin ke dokter. Yaitu dokter ke admin. Oke, setelah itu kita harus menambahkan atribut lagi di setiap entity yang ada. Sebelum itu kita harus menambahkan relasinya terlebih dahulu. Dengan cara kita akan menambahkan relasi. Relasinya antara pasien ke dokter yaitu pasien diperiksa oleh dokter. Lalu dari dokter memeriksa pasien. Setelah itu, di sini juga ada relasi yaitu mendaftar. Setelah mendaftar, admin akan melayani. Setelah itu, admin akan memberikan data kepada dokter. Dan dokter akan menyimpan data dari pasien. Oke, setelah itu kita akan menentukan atribut-atributnya yang baru. Kita berikan nantinya dulu. Setelah itu kita masukkan ini beberapa atributnya. Atribut dari dokter admin itu ada data, lalu ada ID admin dan juga ID dokter. Lalu di sini ada pasien dan dokter. Nah, pasien dan dokter ini pasti memiliki ID pasien, ID dokter, dan juga waktu diperiksa.
Ya, dan juga ada yang terakhir refleks. Yang terakhir yaitu mendaftar. Mendaftar itu memiliki ID daftar, ID admin, dan juga ID pasien. Terakhir, kita akan menambahkan nodenya. Node 1 kepada pasien. Jadi pasien mendaftar dan pasien juga akan dicerita. Lalu, ini mendaftarkan menggunakan node N. Lalu, dari daftar juga menggunakan node N dan menentukan siapa dan dilayani oleh chatbot. Lalu admin itu memberikan data, lalu dokter akan memeriksa pasien. Jadi inilah entity relationship diagram dari tugas 1 atau kasus 1. Yang pertama, pasien akan mendaftar kepada admin, dan admin akan melayani pasien. Lalu, admin akan memberikan data pasien kepada dokter, dan dokter akan menyimpan data pasien dari admin. Lalu, dokter akan mulai memeriksa pasien, dan pasien akan diperiksa oleh dokter. Kira-kira seperti itulah entity relationship diagram dari kaki paku. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.